Satu warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran ini. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Jembatan roboh hingga evakuasi warga dari banjir di Bandar Lampung. Atasi banjir, BNPB akan modifikasi cuaca di Lampung. Menikmati sensasi makan bubur bakar dengan cita rasa khas. Tabi pun, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Lampung hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Hemalina, inilah Kompas Lampung selengkapnya. Intensitas hujan tinggi, Kota Bandar Lampung dikepung banjir pada Jumat 17 Januari lalu. Jembatan roboh, kapal hanyut hingga proses evakuasi warga terjebak banjir pun berlangsung dramatis. Setidaknya ada 19 titik di Kota Bandar Lampung yang terdampak banjir setelah intensitas hujan tinggi pada Jumat 17 Januari lalu. Tidak sedikit warga yang terjebak di dalam rumah karena banjir yang telah merendam lebih dari 1 meter. Petugas dibantu warga pun berupaya mengevakuasi korban banjir dengan cara dikeluarkan dari atap rumah dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Jembatan putus. Akibat banjir, banyak permukiman warga dan fasilitas umum rusak parah. Bahkan jembatan penyeberangan orang di kawasan wisata Sumur Putri Bendungan Kali Akar ambruk diterjang derasnya luapan air. Dan perahu milik nelayan juga tampak berpindah dari lokasi sandarnya. Jam 3:30 udah mulai hujan. Banjirnya jam setengah jam ya. Setengah jam, jam 5-an lah. Sampai selesai jam berapa tadi ya? Jam 9 sekarang. Jam 9 ini. Kalau dalam rumah sudah ada saya dewasa, orang dewasa. Aman semua. Wakil Wali Kota Bandar Lampung mengatakan telah mengerahkan petugas gabungan untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir. Ia menyebut banjir kali ini merata terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, khususnya kawasan pesisir atau tepi laut. Ini kita teman-teman dari tim dari BPBD, dari Damkar, Perhubungan, Pol PP, pokoknya tim terkait ini sudah turun ke lapangan semua. Kita bagi habis wilayahnya untuk mengevakuasi para korban. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menuntaskan permasalahan banjir yang sering terjadi ketika dalam masa musim penghujan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, 2 warga dinyatakan meninggal dunia akibat banjir yang melanda Kota Bandar Lampung. Korban meninggal karena terbawa arus hingga tersengat arus listrik. Setidaknya dilaporkan ada 2 orang warga Bandar Lampung meninggal dunia saat banjir melanda pada Jumat 17 Januari lalu. 1 korban ditemukan di perairan pantai Sukaraja, Bumi Waras karena tewas terbawa arus. Sementara 1 korban lainnya meninggal tersengat arus listrik saat banjir. Saat ini, kedua jenazah korban sudah dimakamkan oleh pihak keluarga. Tadi malam kita terima ada 3 laporan. Yang pertama korban meninggal dunia akibat tersengat arus listrik di
Well Unik panjang. Kemudian yang kedua di daerah Well Unik juga ada ibu-ibu beserta anaknya juga terjebak aliran air sehingga sempat kita evakuasi. Kemudian yang di Kupang Tebak ini ada 1 orang dewasa hanyut di aliran sungai akibat Banjir yang terjadi pada Jumat 17 Januari disebut banjir terparah yang merendam 19 titik di kota Bandar Lampung. Banjir dipicu tingginya intensitas hujan dan luapan sungai. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Akibat tanggul sungai jebol dan debit air yang tinggi, rumah warga ambruk diterjang banjir. Bahkan material bangunan juga menimpa mobil hingga ringsek. Dampak banjir di kota Bandar Lampung pada Jumat 17 Januari lalu mengakibatkan rumah seorang warga Kecamatan Pajang ambruk dan material bangunan menimpa mobil hingga ringsek. Korban pemilik rumah menceritakan peristiwa terjadi lantaran tanggung sungai yang jebol hingga air meluap dengan deras dan menerjang kediamannya. Pasca banjir, warga pun bergotong royong membersihkan material bangunan dan lumpur. Kolong bawah Pak, dari bawah ini udah jebol, terus air yang dari sana udah nggak ketampung, jadi ikut ambruk semua. Sama bolong bawah aja tadinya, kena air lebih gede. Pemerintah Bandar Lampung juga mengerahkan petugas gabungan untuk membantu warga membersihkan pemukiman dari material pasca banjir. Selain itu, petugas gabungan juga dikerahkan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada warga terdampak banjir. Ini terkait dengan pasca banjir kemarin, ini tim udah kita kerahkan semua untuk pasanya. Artinya membersihkan rumah-rumah yang terdampak banjir kemarin. Nah, karena memang ini titiknya agak banyak, memang kita kerjasama sama Damkar, sama LH, sama ini. Memang kita lagi evakuasi pembersihan pasca banjir. Setidaknya dikabarkan ada 19 titik di kota Bandar Lampung yang dilanda banjir pada Jumat 17 Januari lalu. Akibatnya banyak warga harus dievakuasi dan tidak sedikit bangunan dan fasilitas umum rusak. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Atasi banjir, BNPB akan modifikasi cuaca di Lampung. Nantikan informasi selengkapnya. Usai jeda berikut ini. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang setiap hari pukul 11 siang live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru
seluruh tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih bekerja. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih tertarik Dalam Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam live di Kompas TV. Masih bersama saya Hermalina di Kompas Lampung. Pasca banjir, saudara, warga dibantu petugas gabungan pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan pembersihan material lumpur. Banyaknya lumpur sempat bikin petugas kewalahan hingga mesin penyedot dan alat berat dikerahkan. Pasca banjir yang melanda Kota Bandar Lampung pada Jumat 17 Januari lalu, warga dibantu petugas gabungan melakukan pembersihan material lumpur yang menumpuk di pemukiman. Saat pembersihan, warga dan petugas sempat kewalahan karena banyaknya material lumpur ditambah hujan ringan juga masih mengguyur. Mesin penyedot dan alat berat pun dikerahkan untuk mempercepat proses pembersihan. Sampai dengan saat ini masih tersebar di beberapa titik untuk melakukan upaya penanganan. Memang sebagian sudah ada yang selesai kita lakukan pembersihan, tapi karena tadi ada hujan susulan, sehingga kita melakukan kembali upaya pembersihan di lokasi-lokasi yang terdampak. Selain membantu pembersihan lingkungan dari material lumpur sisa banjir, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah menyalurkan bantuan pangan dan tenaga kesehatan yang akan melayani masyarakat terdampak. Roma Vriaidam, Kompas TV, Lampung. Lalu saudara, pasca banjir yang melanda Kota Bandar Lampung, banyak warga mengalami penurunan kesehatan, bahkan tidak sedikit yang mengalami penyakit gatal kulit. Pasca banjir pada Jumat 17 Januari lalu hingga Senin pagi, sejumlah warga Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung masih melakukan pembersihan material lumpur. Warga juga membersihkan perabotan rumah tangga yang kotor dan rusak karena terendam banjir. Tak hanya itu, sejumlah warga juga mengaku mengalami kondisi kesehatan yang menurun pasca banjir. Bahkan ada pula yang mengalami penyakit gatal-gatal pada kulit hingga menimbulkan luka. Sakit gatal-gatal, panas dingin, kaki nggak bisa jalan, kram gitu, kepala pening. Ya banjir malam itulah, malam Sabtu, Jumat ya, malam Sabtu. Dari banjir itu, banjir pertama itu. Pas udah lagi beres-beres, pada cuci kaki mau tidur, bonyok semua. Pemerintah Kota Bandar Lampung masih terus menyiagakan petugas gabungan dari unsur BPBD hingga Damkar untuk membantu proses pembersihan permukiman warga. Selain itu, petugas kesehatan juga dikerahkan untuk memberi pelayanan terhadap masyarakat terdampak banjir. Roma Vriaidam, Kompas TV, Lampung.
PJ Gubernur Lampung telah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca dalam mengatasi permasalahan banjir di Bandar Lampung. Cara kerjanya, nantinya curah hujan yang seharusnya mengguyur daratan akan dialihkan atau dipindahkan ke laut hingga lokasi yang dinilai tidak rawan banjir. PJ Gubernur Lampung Samsudin bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau 2 wilayah terdampak banjir paling parah di Kota Bandar Lampung, yakni kawasan Wailunik Kecamatan Panjang dan Pasar Ambon Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan. Dalam peninjauan ini, PJ Gubernur Lampung juga menyalurkan bantuan serta menyempatkan ikut membersihkan ruangan kelas sekolah bersama siswa dan dewan guru. Dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Bandar Lampung, khususnya di kawasan terparah, PJ Gubernur Lampung Samsudin telah berkoordinasi dengan BNPB untuk melakukan modifikasi cuaca. Sehingga nantinya curah hujan yang seharusnya mengguyur wilayah permukiman bisa dialihkan atau dipindahkan ke lautan. Modifikasi cuaca, ya. Teknik modifikasi cuaca ini agar supaya curah hujan di daerah yang memang berdampak banjir ini tidak bisa diatur sedemikian rupa sehingga curah hujannya tidak terlalu tinggi dan bisa dialihkan atau dibuang ke laut. Ini akan kita lakukan dalam waktu. Hari ini juga akan saya tanda tangani minta bantuan BNPB Pusat untuk Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Mayor Jenderal TNI Lukman Syah mengatakan, penanganan pasca banjir di Kota Bandar Lampung sudah dilakukan dengan cukup baik. Ia juga mengatakan akan melakukan operasi modifikasi cuaca, sehingga tidak banyak curah hujan yang turun di darat, tetapi dialihkan ke laut atau lokasi yang tidak rawan banjir. Saya berusaha untuk melihat ramalan cuaca ke depan dan akan melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Diharapkan tidak terlalu banyak curah hujan yang datang ke darat. Kita cegat di laut sehingga diturunkan di laut atau di tempat lain yang kira-kira tidak mengakibatkan banjir. Dalam peninjauan ini, PJ Gubernur Lampung Samsudin juga akan memikirkan acara mendatangkan alat berat untuk bisa mengeruk aliran kali atau sungai yang berada di kawasan padat penduduk. Romal Friaidam, Kompas TV, Lampung. Menikmati sensasi makan bubur bakar dengan cita rasa khas. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah Putih Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua
dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi, live di Kompas TV. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Buat sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam, live di Kompas TV. Masih bersama saya Hemalina di Kompas Lampung. Viral saudara, video memperlihatkan banyak pelajar harus mengantri dengan sepeda motornya naik perahu untuk bisa menyeberangi sungai menuju sekolah. Kondisi ini dinilai membahayakan para siswa lantaran kapasitas perahu yang terbatas dan arus sungai yang cukup deras. Beginilah perjuangan para siswa-siswi warga Kecamatan Waibugut, Kabupaten Lampung Timur, Lampung saat akan menuju ke sekolah. Mereka dengan sepeda motornya harus mengantre untuk bisa menaiki perahu menyeberangi sungai. Kondisi ini dinilai cukup membahayakan. Pasalnya perahu berukuran tidak terlalu besar ini harus mengangkut cukup banyak para pelajar beserta sepeda motornya. Ditambah lagi arus sungai yang cukup deras jika sedang hujan turun. Menurut Camat Waibugur, Lampung Timur, Lucy Aprina mengatakan, menyeberangi sungai sudah biasa dilakukan para siswa dan warga dalam beraktivitas. Itu sudah biasa dan akses perjalanan untuk berangkat sekolah atau beraktivitas warga sekitar memang melewati jalur air, yaitu menaiki perahu. Viralnya di sosial media bahwa ini terjadi curah hujan yang sangat tinggi sehingga debit air naik. Dan yang sudah sampai di sekolah dipulangkan dikarenakan ada kemungkinan debit air naik lagi karena curah hujan cukup deras. Meski dibilang hal biasa, namun tentunya diharapkan pemerintah bisa memberikan alternatif jalur perlintasan lain yang lebih aman, seperti membuka jalan atau membangun jembatan, agar warga Kecamatan Waibugut, Kabupaten Lampung Timur, Lampung bisa lebih aman saat akan melintasi sungai. Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Saudara, bagi Anda penggemar bubur, ada salah satu tempat di Bandar Lampung yang menyuguhkan bubur bakar di Warung Dekok. Inovasi baru dalam menyantap bubur ini tentu mendapat respons positif, karena selain rasanya yang lezat, harganya pun cukup ramah di kantong. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat makan yang menyuguhkan bubur ayam. Namun kali ini bukan bubur ayam seperti pada umumnya, karena sudah melewati proses pembakaran sebelum penyajiannya. Nah, seperti apa sih sensasi makan bubur bakar? Yuk kita coba.
Alamatnya di Jalan Panglima Polim, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Warung Dekok menyuguhkan bubur bakar yang disajikan menggunakan claypot atau mangkuk tanah liat. Cara baru menyantap bubur dengan cara dibakar ini tentu memiliki cita rasa yang berbeda daripada makan bubur pada umumnya dan berhasil menarik perhatian bagi para pengunjung yang datang. Untuk prosesnya, mula-mula claypot berisi bubur ini diletakkan di atas kompor. Proses pembakarannya pun bisa langsung dimulai yang hanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Setelah bubur selesai dibakar, diberi tambahan berbagai topping sesuai selera, seperti ayam suwir, jagung, telur, potongan daging sapi, dan beragam topping lainnya. Lalu, bubur bakar pun siap untuk disantap. Ya saudara, ternyata bubur bakar ini memiliki aroma dan juga cita rasa khas, unik dengan rasanya yang gurih. Selain itu biasanya dalam menyantap bubur ada menu pendampingnya seperti sate-satean ini. Anda hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp15.000 untuk mencoba merasakan sensasi makan bubur bakar yang unik dan banyak pilihan topping ini. Salah satu pengunjung bernama Yuyun mengaku sering makan bubur warung Dekok lantaran rasanya enak, bumbunya gurih dan toppingnya yang berlimpah. Yuyun juga menilai porsi bubur cukup besar yang tentu mengenyangkan dan merasa lebih puas lantaran harganya yang tidak menguras isi kantong. Harga 12.000 tapi dapat sebanyak ini gitu. Sedangkan kalau yang lain tuh kan kayaknya ya isinya ya cuma standar gitulah. Ini tuh kayak banyak banget gitu. Jadi puas gitu. Lebih gurih, lebih kerasa gitu ya, kayak asin, gurih manisnya itu dari ininya tuh kerasa gitu pokoknya. Hendra selaku owner warung Dekok menyebut ia memang sengaja berinovasi mencoba membuat varian bubur yang berbeda dari bubur yang biasanya disantap. Sehingga pengunjung dapat merasakan sensasi berbeda saat makan bubur miliknya yang tentu dengan harga terjangkau. Jenis bubur ini ada dua keunikan. Jadi kalau yang pertama bubur dibakar dan banyak topping-topping di atasnya, itu pun bisa dipilih. Mau topping yang mana, mau topping apa, banyak pilihannya. Begitu juga yang jenis varian yang kedua, itu kita ada namanya bubur Senayan. Itu buburnya kita buat menjulang ke atas. Dan sensasi yang berbeda dari bubur yang lainnya, dia ada keripik ususnya. Jadi ada sensasi kriuk dan rasa yang berbeda dari bubur biasanya. Mungkin penggemar bubur memang banyak yang alhamdulillah punya respon positif lah dengan varian-varian baru yang kita buat. Jadi ada sensasi yang berbeda lah dari yang biasanya gitu Mas. Selain bubur bakar yang berhasil menarik perhatian pengunjung, terdapat pula menu mie hot plate. Mie bertopping ayam, jamur, sosis, dan telur yang disiram kuah kental dengan penyajiannya di atas piring besi panas ini tentu memiliki aroma yang menggoda. Wajar saja menu yang satu ini juga ikut laris manis. Kedepan, Hendra ingin membuka cabang usaha bubur bakarnya di lokasi lain sehingga lebih bisa mengenalkan cita rasa bubur bakar unik satu ini ke semua masyarakat Lampung. Ya saudara, itu tadi sensasi dari makan bubur bakar. Mulai dari harga 15.000, Anda sudah bisa mencoba sensasi makan bubur bakar dengan inovasi yang unik dan juga rasanya yang gurih. Nah, bagaimana kalau Anda tim makan bubur diaduk atau tidak diaduk? Hemalina, Riana Finarta, Kompas TV, Lampung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Lampung episode hari ini. Saya Hemalina mewakili seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.